Ya, langsung aja diminum satsukinya. Udah diminum satsukinya? Udah. 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 Spray dulu ya. Itu punya siapa yang itu? Iya. Oh, punya Ti mana satsukinya? Kita. Oh, jangan masukkan tas. Diminum. Udah. Udah ya. Oke. Ya. Oke, sandaran situ aja. Nah, kebalik sandarannya aja. Kakinya dinaikkan aja Ibu. Ya, selonjoran gitu nyantai enggak ya. Oke, saya atas ya. Buka mata yang lebar. Bagus satunya. Oke. Oke. Nah, ya. Bagus ya. Buka mata. Iya, bagus satunya. Iya. Situ aja enggak apa-apa. Nah. Ya. Diminum dulu satsukinya. Ini kok bisa sama ya sakitnya ya, adik kakak ini. Makula degeneratif, ya. Iya. Jadi bisa sama loh. Padahal tinggalnya beda, satu Surabaya, satu Jakarta. Masa penyakit turun? Nggak ada sih namanya penyakit turunan, itu nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu pola hidup yang sama gitu. Kadang orang bilang diabetes itu penyakit turunan. Saya bilang nggak ada penyakit turunan itu. Yang benar adalah pola hidup yang sama. Contoh nih sekarang nih, istrinya masak apa, masak suaminya mau makan apa, anaknya mau makan apa. Kan nggak mungkin kan, masak gak dimakan orang goreng. Ya kan, wes kata masak nah wes ngono ya. Makanya istri masak apa, suaminya makan apa, anaknya juga makan apa. Nah, dari orang tua sukanya manis, anaknya juga suka manis otomatis karena terbiasa kan. Akhirnya orang tuanya diabetes duluan, baru anaknya. Kan orang tuanya konsumsinya kan lebih lama ya. Nah, itu yang dimaksud penyakit diabetes menular 6 kali lebih beresiko kepada yang sudah mempunyai riwayat. Gitu ya. Ya memang jelas, kenapa? Itu tadi pola hidup yang diturunkan. Contoh nih, bapak ibunya nggak minus, anaknya minus. Loh, dibilang penyakit turunan dari mana? Apa? Ya sekarang teknologi gadget, ya kan? Dulu nggak ada namanya handphone Android, nggak ada, ya. Adanya cuma TV, itu pun hitam putih ya. Itu loh. Jadi tidak ada ya, kalau saya tidak setuju dengan apa yang dinamakan penyakit turunan, tapi pola hidup yang diturunkan. Ya. Oke, udah. Ini siapa yang ngantar ini? Pangling ya. Agak maju dikit biar tidak kebentuk. Kursinya diturunkan bisa kok itu. Nah, di ini samping ini. Nggak, didudui aja. Dudui ya, sampingnya ya. Nah, biar lebih nyaman kan. Nah, ya. Oke, merem ya. Ini datang yang keberapa? 5. Kelima. Terus kondisinya bagaimana? Sebelum diobatin kan ceritanya kan nggak bisa lihat, lihat cuman suaminya cuman siluet gitu aja. Terus sekarang gimana? Tahu itu suaminya?
Tahu. Wajahnya sudah kelihatan belum? Kalau pas tergantung cahaya, kalau pas matahari banget bisa, kalau malam mungkin hidungnya gitu. Ah, Tapi sudah kemajuan. nggak tahu ya. Jadi nggak nyuruh gandeng ya. Enggak. Gitu disuruh milih. Ini kejadian ini begitu saya cerita ke orang-orang, ini ada ibu-ibu ablasi retina suruh milih cara nggak langsung antara mata sama bayinya 6 bulan dikandung. Duh, miris kan dengar seperti itu. Ya kan? Nah, ke Mas Lim nggak diapa-apain, dipegang aja enggak. Ya, semua yang datang tanpa disentuh. Jadi kalau andai kata nggak bisa buka matanya, nah kalau ada suaminya suruh buka matanya. Kalau enggak, ya tangannya sendiri sebisanya, sampai mau 3 kali 4 kali lepas ya saya ulangi, karena nggak ada satupun yang disentuh. Jadi logikanya pengobatan ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, asal satu punya media pengobatannya apa aja, minum Satsuki, spray Maslim sama tetes, ya, sehingga yang jauh dari Surabaya itu nggak perlu bolak-balik, ya. Misalnya pasien itu dimudahkan untuk treatment sendiri di rumah dan dipandu lewat telepon atau video call lebih baik. Nah, dipastikan dalam 30 menit mengalami sama-sama perubahan lebih baik. Kan banyak di YouTube saya itu. Bahkan ada yang juga miris juga. Semenjak anaknya lahir itu belum pernah lihat anaknya seperti apa. Ya. Loh, mbaknya langsung ngelus dada. Karena sudah pernah ngalami nggak kelihatan itu ya. Nah, sekarang sudah kelihatan. Nah, seperti itu. Dan ablasio atau glaukoma, ROP, katarak, minus pun itu dua-duanya. Nah, jadi ini kan terjadi baru satu ya, karena baru berapa bulan ya. Nah, untungnya segera ditangani. Dan untungnya lagi belum operasi. Makanya datang ke berapa sudah mulai kelihatan. Datang pertama sudah kelihatan, ya. Nah, ini tambah datang ke 5 ini ya, ya udah semakin bagus kan. Pokoknya di rumah juga dibarengin minum Satsuki minimal 2 botol sehari sama spraynya minimal 6 kali. Nah, hasilnya kan nyata gitu kan. Ya. Terus bagaimana dengan pasien yang nggak minum Satsuki? Nah, untuk sementara ini karena ini musim pandemi, ya. Karena kan beberapa yang asumsinya keterbatasan ekonomi, jadi nggak bisa minum Satsuki 2 botol sehari. Nah, sekarang bagaimana kalau mau berobat? Ya mohon maaf dulu. Saya nggak mau nyampurin yang ibaratnya apa ya? Kalau nggak minum Satsuki takutnya dia itu pembawa virus atau terkena virus. Kalau minum Satsuki jangankan ibaratnya membawa, sudah kena aja diminumin negatif kok. Banyak testimoni di YouTube Master Lim. Ya, apalagi sini kan bukan 1-2 orang, ya. Apalagi mbaknya juga sudah apa istilahnya lagi mengandung ya. Kan bahaya kalau terkena virus kan. Makanya untuk sementara yang karena problem ekonomi yang nggak bisa minum Satsuki 2 botol sehari, ya mohon maaf jangan datang dulu. Kasihan pasien-pasien yang rutin seperti ini loh, yang sudah minum, ya. Termasuk Pak Samuel ini pernah ya Pak ya mau datang ke sini, saya bilang sekarang diwajibkan minum Satsuki ya Pak ya, 2 botol sehari. Kenapa? Karena tahu sendiri ini satu musim pandemi, kedua kalau Mas Trim ngobatin itu bukan 1-2 orang ya Pak ya, kan mesti tahu kan segini ya. Ini paling sedikit ini sudah, ya. Kenapa? Ya karena cuma 1 sesi aja. Karena kalau Sabtu Minggu sampai 3 sesi, ya, tengah 9, jam 9, jam 10 tahu sendiri kan. Nah, karena sekarang ada kesibukan baru, buka pet shop ya. Nah, itu makanya untuk awal-awal saya bantu ya untuk pasien seminimal mungkin, sepagi mungkin. Nggak pernah saya itu ibaratnya terima pasien itu pagi-pagi sekali sampai jam 8 tidak pernah, saking karena urgennya akhirnya saya bikin pagi. Paling pagi itu jam 9 saya biasanya kayak seperti ini. Tapi kalau Sabtu Minggu karena pasiennya itu permintaannya banyak, makanya sampai 3 sesi saya bikin paling pagi. Ya.
Bu Neti ini sudah berapa kali Bu Neti? Ini ketujuh. Ketujuh kali ya. Nah, waktu itu sempat diinjek berapa kali? 3. 3 kali. Terus hasilnya bagaimana? Ya mulai masih bisa baca, lama-lama nggak bisa. Nggak bisa baca. Terus diobatin Mas Rim yang keberapa? Sudah mulai langsung kelihatan? Kedua. Kedua. Terus cerita ke saudaranya yang dari Jakarta, adiknya ya? Iya. Cerita ke adiknya yang dari Jakarta. Terus waktu itu sempat berobat online dulu ya sama Mas Rim ya? Itu nggak bisa lihat jari tengah, nggak bisa kelihatan. Jari tengah nggak bisa kelihatan. Batas-batasnya ini juga nggak. Sekarang sudah mulai bisa kalau ditutup. Oh. Yang kiri atau yang enggak. Iya. Belak hitam loh. Sekarang saya lihat. Sekarang udah kelihatan. Selanya bisa sekarang. Oke. Sekarang dulu sampai deket sini nggak kelihatan sekarang. Belak hitam ini tangannya. Ya, jadi baik online maupun datang hasilnya sama-sama ada perubahan, betul ya? Soalnya anak saya yang rajin mengatasi. Iya. Apa nanti soalnya ceritanya ketemu tanggal berapa? 14 ya, telepon saya. Bilangnya tanggal 28 mau ke sini. Loh, kelamaan ya bilang ya kan. Keburu kerusakannya bertambah. Terus bagaimana? Online dulu. Nanti pas datang ke sini saya obatin di sini. Soalnya sama dokternya mau dioperasi katarak saya. Anak saya tunggu dulu, jangan dulu. Oh, mau dioperasi? Iya, katanya. Tanya-tanya anak kakak banyak yang dioperasi toh. Nah, anak saya di Singapura tunggu dulu, jangan dulu, tanya-tanya dulu. Dia ketakutan dua-dua. iya. Gitu. Terbukti di sini bisa ya. Ya, terus sih. Tanpa operasi. Pak Agus juga belum operasi loh. Belum. Ya, hasilnya juga bagus. Ya. Yang awalnya gimana Pak Agus awalnya sebelum diobatin? Ya gelap. Gelap ya. Masuk ruangan ini kan gelap. Oh, ini kata saya 60%. Terus kemarin dulu waktu saya ditetes itu malam terus paginya kok kuatnya intip ya bawahnya ini kayak Keluar kotorannya semua. Iya. Padahal saya kan nggak pergi, kalau pergi mungkin nggak pergi kalau Iya. di rumah aja. Kok pagi yang sini yang sebelah kanan yang untuk katarak ini Banyak kok kotoran. banyak kotoran Bagus. putih saya jadi apa ini ya? Terus ngelihatnya Dan lebih kata terang. anak saya, iya terus memang ini ya, memang kalau lihat kamu bisa ya, kalau untuk baca kan kabur-kabur yang ini gelap hitam. Kok ada Sambil hitam merem, kayak sambil gitu? merem. Cerita boleh sambil merem ya. Ada putih yang ngintip-ngintip gitu loh. Waktu itu. Terus tapi lebih terang untuk mata. Iya yang sudah ini. Iya. Ini tapi kalau baca Alkitab masih belum bisa ya. Iya, Masih kan kabur. bertahap ya. Kan awalnya bleng hitam semua kan. Nah, sekarang sudah bisa kelihatan ya. Awalnya jari deket aja nggak kelihatan ya, cuman hitam gitu ya. Tengah ini hitam. Nah, gitu loh. Tapi ya untungnya belum dioperasi gitu loh. Pak Agus ini waktu itu juga belum dioperasi. Mau nih operasi ya kemarin ya? Ya mau operasi dua-dua. Oh, dua-duanya mau dioperasi? Ya, dua-dua kan. Yang satu ini yang bocor ini, yang satu katarak. Satunya retina bocor, retina lubang apa bocor? Ya bocor itu kan. Oh. Kalau diperiksa di sana kan di Loh. monitor itu kan kelihatan kayak banyak air itu keluar masuk samping-samping. Nah, terus katanya dioperasi pun tidak bisa. Tapi kenapa kok melakukan tindakan operasi? Ya dicoba aja. Dicoba. Coba aja. Maksudnya kan ya kalau ini ya untungnya ya bisa, kalau enggak ya nggak tahu. Untung-untungan gitu ya. Untungan. Kan waktu itu kan masih kelihatan sih. Cuma terus pulang dari itu kan dikasih obat-obatan itu. Tiap hari pakai. Oh, per 6 dikasih jam. resep dari sana. Dikasih contohnya dulu. Kan bayarnya kan jadi satu sama itu terus dikasih resep nebus di apotek di situ. Terus Dipakai. sehari kan tiap 6 jam dikasih gitu. 6 jam ditetes. Ada dua macam. Oh, 2 macam. Botol, yang satu botol, yang itu kayak Terus hasilnya bagaimana? ya tambah nggak kelihatan, Tambah tidak kelihatan lu ya putusan. tambah gelap ya. Terus akhirnya nggak bisa naik motor ya, nggak bisa. Oh, sampai tidak bisa naik motor. Itu selama setahun lebih ya? 1 tahun setengah kan? 1 tahun setengah ya. 2 tahun motor yang pakai nyonya, mobil di rumah nggak pakai sama
ketemu Mas Lim nggak sengaja. Nggak sengaja ya, karena mau operasi itu. Buka YouTube cuman ngetik apa? Ngetik perbedaan antara operasi laser sama manual. Oh, cuman ngetik perbedaan antara operasi laser sama manual, keluarnya YouTube-nya Mas Lim. Itu dulu apa? Cara-cara operasinya itu dulu. Oh, Saya itu kan dulu. scroll Oh, scroll terus, deh. ya, terus itu kok. Nggak tahu yang keberapa itu kok keluar. Tak lihat. Akhirnya di luar mulu atau kok dicek. Surabaya gitu ya. Iya. Dikirain kayak dukun gitu. Ya pertama ya gitu sih, takutnya kan Kayak alternatif gitu ya. Iya, takutnya pas kayak India itu kan malah karuan gitu. Iya. Ya, kalau Master Lim nggak mau disebut pengobatan alternatif atau pengobatan apa, kenapa? Ya tadi. Loh, terus pengobatan apa selain medis kalau nggak mau disebut alternatif? Ya, Master Lim ini bukan alternatif. Kalau alternatif itu kan medis, sudah angkat tangan, sudah nyerah, baru nyali alternatif. Ya. Nah, sebetulnya kalau tahu pengobatan Master Lim, ke Master Lim dulu. Sebelum diapa-apain ya. Iya. Sebelum dioperasi. Sebelum diinjek kayak Bu Neti ini sudah diinjek 3 kali. Ya, kayak saudara apa adiknya ini belum. Ya kan? Makanya kan makanya waktu itu diobatin keberapa langsung kelihatan tangan itu yang awalnya gelap semua. Yang belakang tapi yang 2 kali Kedua ya, itu terapi sendiri di rumah ya. Yang di sininya di rumah masih belum. Oh, sini. Masih belum. Loh, Bu Endang. Yang di sini yang. Oh, yang di sini. Di sini. Lebih bagus lagi. Yang di rumah terapi berapa kali waktu itu? Nah, di rumah waktu hubungnya anak saya kan masih sekali. Oh, baru sekali. Tidak ada setiap hari masih. Tapi waktu video call itu ada perubahan gitu loh. Ya sedikit tapi. Oh ya, ini datang yang kedua lebih bagus lagi ya. Bicara kelihatan. Bu Endang langsung aja diminum satu gini. Kok terlambat Bu Endang? Aku macet. Aduh. Istimewa sama depannya kok. Iya, saya mau pergi, ayo cepet ya. Iya. Ada kepentingan soalnya saya. Iya. Kalah 1 putaran ini sudah boleh buka mata semua ini. Ya, diminum lagi sajukinya. Nah, Bu Endang baru datang. Ya, saya terlambat 10 menit ini. Ya. Ayo buka mata. Boleh. Biasanya. Tisunya. Bener ya? Ya. Bener kan? Di dalam. Wow. Jauh gitu tahu ya. Bener kan? Kaya sekarang Mas. Gimana suami? Suaminya merasa gimana? Oh. Ya seneng Mas. Seneng ya, bersyukur ya. Iya. Dulu sebelahnya aja nggak tahu, ini sekarang tisu di sana tahu kata itu di sini. Ya, yang ablasi retina ini. Yang tadinya disuruh milih bayi apa matanya gitu ya. Belum tentu bisa juga atau suruh milih. Ya. Buktinya juga nggak menjamin dioperasi gitu kan. Yang ini tuh yang suruh milih. Iya, ini lagi hamil 6 bulan. Berarti 6 bulan lebih nih sekarang. Iya, mau 7. Ah, 2 bulan di atas. ya, atas lagi ya. Belum ini. Oh, minum lagi, separuh. Sisakan 1/4 ya, pelan-pelan aja, ditunggu ya. Oke, sudah diminum semua sajukinya? Sudah. Udah, nggak ya? Ya, kalau dengar seperti itu seorang ibu suruh milih antara dirinya dengan matanya dengan bayinya itu loh, kan ya nggak masuk akal loh. Nah, ya apa hubungannya mata ambil bayi? Sudah mengandung 6 bulan suruh milih. Nah, ke Master Lim cuman 30 menit gak disentuh sudah langsung tahu itu Pak. Sekarang tisu jauh di sini aja tahu. Milih bayi ya belum tentu. Nah, iya. Nah, apalagi ini anak pertama ini. 2. Oh, anak kedua. Oke, nah, 3 seharusnya. harusnya ketiga loh, apalagi sudah pernah kehilangan. Kok ya mau sudah. Yang penting sembuh ya. Minum sajuki juga sehat, badannya enak, tidurnya nyenyak ya. Nggak gampang capek ya. Ya sudah. Yang terpenting nggak gampang terkena virus ya, itu aja. Karena kan bahaya sekarang
Ya. Tapi ini sudah menurun, sudah mereda. Ya, sudah mereda. Tapi ya tetap kita jaga-jaga ya. 1 banding sekian ya kemungkinan ya bisa karena masih ada perbandingannya ya. Yang penting jaga-jaga dulu ya. Makanya saya juga kalau terima pasien juga saya wanti-wanti kalau sehari nggak minum 2 botol itu per hari ya, bukan cuma pas mau datang loh ya. Per hari minum 2 botol, kalau enggak jangan datang dulu ya. Kenapa? Ya kita jagain rasa aman dan nyaman, dan orang nggak nyadar kalau tingkat kesembuhannya itu jauh lebih cepat gitu loh ya. Kalau pemikirannya negatif ya nggak sembuh-sembuh lah ya kan. Kita ada yang ngomong, oh berarti ini dipaksa. Iya bener, nggak apa-apa saya bilang ini dipaksa, tapi dipaksa sembuh. Mau nggak? Dipaksa sehat ya kan? Nah iya nggak apa-apa, terserah ngomong Mas Tri maksa nggak apa-apa. Maksa sembuh, maksa sehat, mau nggak? Nah, daripada minum obat-obatan yang notabene efek sampingnya ya. Nah kalau Satsuki Mas Tri suruh tanya, yakin enggak? Yakinnya lebih dari nyawa saya. Kenapa? Saya minum ini mulai 2016 sampai sekarang. Ini loh wajah saya tahun umur 30-an. Tahun 2007. Sama sekarang muda mana dah, gampangannya gitu. Anak saya yang cewek ini sekarang jadi modelnya itu. Ya, sudah jadi modelnya itu, sudah lulus SMA. Ya, anak yang pertama sudah lulus kuliah. Ya. Siapa yang percaya? Dikira anaknya masih kecil ya? Iya. Nah, itu tadi. Nah, saya sudah membuktikan sendiri, baru berani. Loh, awalnya loh Satsuki nggak saya jual. Saya itu nggak pernah jualan. Saya minum untuk keluarga sendiri sama pasien yang datang ke sini, itu pun saya bagi. Gratis, nggak boleh bayar. Ya, ini loh. Nah, berhubung dengan adanya keberatan dan usulan. Jadi ceritanya gini. Satsuki ya, 2016 saya konsumsi sendiri, dan untuk pasien yang datang saya bagi gratis. Pak Halim pernah ngalami itu. Pak Halim kan sudah 2 tahun lebih ya. Nah, habis gitu banyak yang ceritanya gini. Ada yang antar pasien ya, itu tanya, Master, ini di luar ada nggak? Nggak ada. Loh kenapa nggak ada, Master? Loh siapa yang ngurusin? Saya sudah berhenti dari dunia konvensional. Loh, Master, kalau nggak sengaja orang minum ini kan di apotek apa segala macam kan bangun paginya seger, badannya sehat dan sebagainya. Masuk akal sih. Tapi yang ngerjain siapa? Saya nggak ngurusin dunia konvensional, udah pensiun. Kita Master, kita bertiga, dia ada temennya. Singkat cerita, saya pikir nggak ada salahnya sewa stand di Jatim Expo. Sukses. Sewa stand di Citraland. Ya. 18 hari ditinggal. Nah terus sudah jalan, sudah ada pegawainya, itu kan mau dipecat kan kasihan. Sewa stand selesai, akhirnya ya sudah, akhirnya saya bikin keliling aja, ya lah. Keliling, ya terus pameran, bukan pameran, lebih tepatnya pengobatan massal ya di mall-mall itu kan saya kasih tempat kan gratis ya. Saya ngobatin juga gratis. Nah di situ untuk meramaikan datangkan pengunjung lah ibaratnya kan. Kalau orang dengan pengobatan gratis langsung sembuh kan masih datang ya. Nah, kan lihat di YouTube saya di TP ya pernah, di Eskos ya, itu sering 5 kali saya di Eskos ya. Nah, di Marvel ya pernah, ya kan. Jadi sering ya. Nah, dari situ akhirnya singkat cerita ada distributor orang yang mau pegang Satsuki di satu kota di anu. Nah, dari situ di sini yang saya kasih kan gratis. Minum gratis. Dari tempat dia kan bayar ganti 20 ribuan. Ngamuk, protes, ya kan? Loh, di tempat master dikasihkan gratis ini suruh bayar, ya semuanya ke tempat master. Oke, kalau gitu kita samakan ya. Akhirnya berhubung dengan adanya keberatan dan usulan dari distributor dan agen Satsuki, maka 1 Desember 2019 setiap pasien yang mau berobat di Mas Rim diimbau untuk membawa Satsuki Collagen Waternya sendiri, tak suruh bawa sendiri ya. Nah,
Adapun Satsuki Collagen Water bisa didapatkan di apotek, salon kecantikan, dan toko kosmetik terdekat. Untuk pengobatan Mas Rim tetap gak boleh bayar. Demikian keputusan ini dibuat untuk kepentingan bersama. Jadi airnya bawa sendiri. Nah, terus bagaimana yang luar kota, luar pulau, yang notabene di sana belum tersedia? Ya, kita kirim dulu, minum dulu, baru boleh datang. Kayak kemarin pasien dari Cepu, tahu ya? Terus satunya dari Ngawi, ya. Saya kirim dulu itu. Saya kirim, begitu minum baru boleh datang. Ya. Kalau kemarin ada yang Surabaya, ya. Belum saya kirim, tidak boleh datang. Kenapa? Ya takutnya itu bahaya, ya kan? Nah, terus jadi intinya yang datang ke sini yaitu tadi dipastikan aman, bebas dari virus ya. Ya seperti itu. Kenapa? Hari-harinya sudah minum Satsuki, wong sudah terkena virus saja negatif langsung. Ya, Bu Endang ini loh. Ya Bu Endang ya. Saudaranya kena Covid ya, adiknya ya. Nah, Bu Endang sehat. Kenapa? Rajin minum Satsuki. Nah, jangankan Bu Nasib loh ya. Satu keluarga, suaminya, anaknya, cucunya ya kena semua. Bu Nasib aja ya enggak. Nah, tidurnya bareng. Aneh kan? Nyata tapi harusnya kan kena juga. Kenapa Bu Nasib enggak? Karena tiap harinya minum 2 botol Satsuki. Maunya berobat mata yang ablasi retina kayak mbaknya ini. Nah, akhirnya badannya juga sehat. Enggak pernah ada keluhan. Nah, itu loh. Itu testimoni real. Bayangkan satu rumah, suami, anak, cucu kena semua. Kok dia enggak mau tidurnya bareng suaminya ya? Makannya juga iya, jangan kan gitu. Saya dengar itu pembantunya kena, ya. Sak majikannya, sak anaknya kena semua. Ada itu, ada yang ceritanya orang kaya itu kena semua, meninggal semua. Suami istri meninggal, tinggal anaknya masuk rumah sakit. Terus gimana? Itu pembantunya yang kena. Bayangkan. Nah ini masalah COVID ini serius, ya. Jadi makanya segera harus ditangani ya. Kalau saya sendiri memandang COVID ini dibilang gampang ya gampang, dibilang bahaya bahaya. Makanya harus disiplin orang itu. Selama orang itu belum rutin minum Satsuki, jangan datang dulu. Ya. Saya benar-benar sekarang selektif. Kenapa? Takutnya tadi carrier ya, atau dia yang terkena nanti. Ya. Bahaya kan? Jangankan yang biasa-biasa, apalagi yang lagi hamil, bahaya banget ya. Jadi bagi yang tahu di sini mohon maaf ya, bukannya Mas Rim sekarang pilih-pilih hanya untuk orang kaya aja yang boleh datang, bukan ya. Tahu berapa sih harga Satsuki? Ya kan? Untuk kesehatannya sendiri, untuk kesembuhannya. Dan sekarang mau yang kayak ini contoh ya. Bu Neti kemarin sudah habis berapa yang diinjek itu? Apa diinjek? Iya. Aduh. Berapa? Sekali injek katanya di injek 3,5 juta. Oh, sekali injek 3,5 juta. Kali Saya 3 kali. kali 3 10,5. Belum Saya obat-obat. harus beritahu sama dokternya, saya sendiri yang pegang, nanti bukan orang lain, bukan di BPJS. Saya beritahu 10 juta 200. 10 juta tuh. Sekali suntik. Sekali suntik. 3 kali katanya. 30 juta berarti. 3 kali, nanti dilihat dulu perkembangannya. Kalau sudah Masih dilihat dulu perkembangannya. Karena saya pembukaan ada cairan atau darah belum tahu. Kalau 3 kali disuntik nanti kata dokternya nanti dilihat lagi sama alat, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Sudah ada kemajuan ya stop. Bisa 4 kali, 5 kali. 40-50 juta lebih. 10 juta 200 sekali suntik. Dia yang anu. Karena saya nggak mau pakai dokter lain sama biaya. Konsultasi sama anak-anak saya yang kakaknya yang di Singapura, nanti dulu jangan sembarangan gitu. Ya, yang Singapura ngizinkan nggak berobat ke Master Lim? Akhirnya suruh tanya-tanya terus, akhirnya oke. Karena dengar dari saudara, karena kakaknya sendiri, cecenya sendiri ngalami sembuh di sini. Terus dengar dari ipar saya punya saudara yang sudah suntik berapa puluh kali.
suntiknya berapa puluh kali. Di Pondok Indah tepatnya sudah. Waduh. Nggak sembuh juga, akhirnya dia pakai apa? Pakai kaca pembesar. Pakai kaca pembesar. Dia pakai kaca pembesar. Puluhan kali itu dia sudah. Loh. Berarti ratusan juta ya? Puluhan kali ya. Terus dia akhirnya tuh saya sudah oke sudah. Karena sana sini nggak sembarangan mau operasi. Nah, hitungannya punya uang pun nggak bisa, betul ya? Nah, ke Mas Trim ya dengan minum Satsuki aja loh ya, sama spray Mas Trim sama tetes, nggak sampai ratusan juta, puluhan juta ya, langsung ada hasilnya, betul ya? Betul kan? Sekalian ke sini jemput saudara lama. Nah, itu loh. Kadang orang tuh begitu dengar tetesannya Mas Trim, berapa? Loh sekali treatment loh kalau mau dibagi nggak nyampe 100.000, cuma 80.000. Bilangnya mahal. Ya mahalan kalau suntikan di dokter mahal. Nah, itu pun langsung ada perubahan, betul ya? Kalau suntik kan buktinya tajiknya 3 kali ya tambah tidak kelihatan. Kalau BPJS 2.200.000, apa bedanya katanya? Terus yang ada lagi tahapnya yang itu 4 juta berapa? Nah, yang itu 10.200.000, apa bedanya kok lain-lain? Ya mungkin prosesnya kayak obat itu dosisnya mungkin. Kita mungkin cospleng ya tidak ngerti kita. Nah iya. Pak Halim 7 kali diinjek. Yang kemarin yang ketemu yang saudaranya yang Lirang, yang temennya ya, Cik nanti ya temennya. Itu temannya keponakan saya. Nah, itu 6 kali diinjek di Singapura. Oh. Ya. Di sini cuma 30 menit langsung terang. Ya, baca Yayasan Satsuki awalnya kabur, udah langsung terang. Nah itu loh, bedanya di situ. Yang itu 10 kali lebih itu jangan. Itu sudah saya posting di YouTube. Ya. Nah iya 10 kali loh ya, bayangkan mata disuntik ping 10 tapi ya gak ada hasilnya ya. Nah iya. Yang mulia sama saya 70-an. Stop yang sendiri. Nah itulah. Jadi uang bukan jaminan ya. Punya uang belum tentu bisa ya. Kenapa yang diserang ini bukan kornea, bukan lensa, tapi syaraf. Ya, ganti bola mata pun nggak akan bisa. Jadi punya uang untuk donor mata pun, ganti bola matanya orang pun nggak akan bisa. Kenapa? Ya karena yang diserang syaraf, bukan kornea, bukan lensa. Itu loh bedanya di situ. Ya. Ya. Nah, kalau Bu Endang ini kemarin habis operasi katarak muntah. Akhirnya nggak kelihatan. Terus begitu saya senter, yang hitam yang di tengah itu membesar. Terus posisinya minggir. Jadi minggir sebelah kanan itu yang mata sebelah kanan ya Bu Endang ya. Yang kiri disuruh operasi katarak lagi. Waduh. Satu sudah gagal ini. Nah, terbukti dengan sini kan kita tes dua-dua. Yang satunya sudah mulai terang. Makanya rutin. Cuman kemarin sempat berhenti lama Bu Endang. PPKM itu. PPKM. Iya. Tak lihat Mas ya. Terus saya juga sempat berhenti sebulan lebih. Iya, makanya ini. Ya, nggak terima pasien. Iya. Bulan 7 itu yang ganas-ganasnya itu. Ya, tuh. Makanya saya daripada membahayakan pasien, mending langsung stop. Nah, setelah bulan 7 terus dibuka lagi, saya berlakukan minum tadi Satsukinya itu. Ya, supaya Pak aman, sama-sama aman, nggak ada saling curiga, nggak ada, ya kan? Dan juga kesembuhannya jauh lebih cepat. Karena ada beberapa yang cuma mengandalkan tetesan aja, jadi ke sini cuma minum, ya, semari pulang, udah gitu aja. Ada. Ya, kalau saya tanya, loh ini kan harusnya rutin minum master faktor ekonomi. Ya sudah, awal-awal dulu nggak apa-apa, sebelum ada pandemi nggak apa-apa. Ya kan, oh ya sudah, tapi kan kesembuhannya ya saya cuma bisa bantu waktu di sini saja. Nggak mungkin saya datang ke rumahnya tak spray ya, guna ya. Kan nggak mungkin. Tak telepon minum, ini tak anterin minumnya ya, kan nggak mungkin ya. Kan nggak mungkin ya, toh. Nah, makanya kecuali orang tua saya telepon, Pak sudah diminum Satsukinya, sudah, ini lagi minum video call sama saya. Oh iya.
Tuh, kalau orang tua saya sendiri ya tiap hari saya teleponin. Saya pastikan minum Satsuki paling enggak 2 botol, walaupun di luar kota. Habis saya kirim lagi. Ya, ada status saya kan kemarin saya bilang untuk orang tua saya. Ya, seperti itu. Waktu tinggal sini minumnya enggak ada minum lain, cuma Satsuki. Karena kita enggak ada minum air. Kita ada isi ulang cuma untuk masak itu aja. Ya, hari-hari minumnya Satsuki. Bahkan di mobil pun tersedia. Ya. Tuh, jadi disuruh sehat kok susah itu. Aneh kan? Lah disuruh sing belum pasti bayar mahal ya mau. Ya. Nah, untungnya mbaknya belum dioperasi, makanya cepet sekali aja langsung ada perubahan ya. Nah, kalau Bendang gimana yang sudah dioperasi yang kanan? Ya. Kayak masih gelap Mas. Masih gelap ya? Iya. Tapi kadang itu ada ya kayak lampu gitu loh. Jadi hitamnya itu bukan kecil tapi melebar. Kayak apa ya? Ngeflag gitu. Terus posisinya minggir. Normalnya kan hitam di tengah. Ya kan walaupun sudah gantian lensa, hitamnya itu biasanya meles, hitamnya itu lebih kayak iya, kayak gitu. Tapi ini hitamnya bentuknya nggak beraturan, besar. Nah itu mungkin karena entah lensanya, entah karena muntah tadi itu. 12 hari plus langsung nggak kelihatan ya. Habis muntah itu langsung nggak kelihatan apa? Habis muntah setelah ya 12 hari salah dari sini. Operasi kataraknya berhasil tapi muntah. Nggak usah muntah, wahing aja lu nggak kelihatan. Iya, glaukoma. Habis operasi katarak berhasil, wahing nggak kelihatan. Saya berhasil Pak yang muntah tadi. Nah orang muntah wahing masa bisa disengaja? Iya, nggak bisa. Nah itulah bahayanya di situ. Ya. Dan habis operasi katarak pun 5 tahun ke atas kabur lagi, garansi pasti. Ya. Kalau bilang, oh enggak bisa nih seumur hidup, pasti terang terus. Ayo ke sini kalau totoan sama saya kalau mau. Ya, PPN rumah boleh, ya. Mau rumah, mau mobil, mau motor boleh. Nggak ada yang namanya permanen. Ya. Mau itu bikinan manusia ya. Ya. Secanggih-canggihnya bikinan manusia itu nggak akan bisa melebihi bikinan Tuhan. Ini seperti itu. Teknologi apapun tidak akan bisa. Manusia dibikin dari tanah, ya kan? Manusia ciptaan Tuhan, mau ngalahin Tuhan dari mana? Makanya nggak ada sesuatu yang permanen. Operasi pun ya sampai berkali-kali. Buktinya ya ini sudah ada contohnya. Ini bukan 1 2 ya. Ibu ini yang di ujung operasi ya gagal ya, pendarahan malah nih ya Pak ya. Habis dioperasi keluar darahnya, malah nggak kelihatan. Pertama kali datang ke sini total nggak lihat. Jadi sekarang bisa lihat lampu dispenser, nah, itu mulai yang hijau gitu ya. Nah itu mulai kelihatan. Iya Bu, betul Bu. Bu, Bu Samuel. Mulai. Saya 5 bulan nggak kesini, malah balik nol. Balik nol lagi. Iya. Karena pandemi ini. Nah, 5 bulan Master. 5 bulan berhenti ya. Iya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah. Oke, boleh buka mata semua, dah. Diminum lagi, dihabiskan Satsukinya, tetes yang terakhir ya. Saya mau kedua enggak apa-apa Master, kalau keluar Master. Ya, enggak apa-apa, ditunggu ya. Kasihan kalau berobat nanggung-nanggung ya. Ya kalau terlalu cepat belum siap kayak tadi. Ya. Pak Samuel tuh 8:30 udah datang. Waduh, ya belum siap. Ya. Pokoknya jangan terlambat, jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat, saya belum siap, terlambat. Gara-gara di jalan macet. Ya. Jadi on time, tap, nah, nggak kurang, nggak lebih.
Ya, oke. Ya, nah, punya itu. Iya, satu. Yang adiknya aja saya nggak tahu namanya. Karena Oh, ya. Saya kalau ngobati pasien nggak perlu tanya nama, yang penting sakitnya apa gitu aja. Yang penting sembuh gitu ya. Lepas. Ya. Ya. Tahunya itu yang memperkenalkan diri. Ini biasanya taciknya juga nggak tahu namanya, pokoknya tacik Sidoarjo gitu aja. Tacik pun namanya. Ibu ini juga nggak tahu namanya, tahunya bapaknya. Bapaknya pun tahunya dari orang Pak, dari pasien yang kesini. Saya dikenal Pak Samuel. Pak Samuel siapa ya? Itu loh yang pakis itu loh. Yang mana? Yang wasit itu loh. Oh tahu Pak. Oh alah ya. Pernah kesini Pak temennya Pak? Itu enggak tahu berobat apa itu, lupa saya, cuman sekali aja Pak. Itu rumahnya di Wonosari sana. Wonosari dekat kompleks. Itu waktu sakit apa ya? Ya mata juga. Mata ya, cuman sekali aja kok datangnya, habis Iya. itu sudah biasanya gitu loh, sudah sembuh nggak datang lagi. Padahal ini kan namanya kan pengobatan ya, continue gitu loh. Kalau bisa sampai 100%, ya setelah itu terserah mau lanjut apa enggak. Nah, Pak Halim aja sudah nyatakan 100% sembuh, masih continue gitu loh. Kenapa? Karena kerusakan sel ini tiap hari, jadi perbaikannya juga harus tiap hari.